Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Ini minggu pertama ya di bulan Oktober ya. Tema kita hari ini adalah apa yang kamu takutkan ya. Apa sih yang kita takutkan dalam dunia ini? Mungkin kita akan berkata banyak sekali. Dan itu wajar karena memang tidak selalu baik-baik saja perjalanan hidup kita. Di dalam dunia pekerjaan, bisa saja tiba-tiba saudara mengalami tantangan, pergumulan. Ya, mungkin kesehatan kita baik-baik, tetapi bisa saja sewaktu-waktu kita begitu lemah, kita sakit, kita tak berdaya. Ya, bisa saja dalam keluarga, rumah tangga kita baik-baik, tetapi Tuhan izinkan ada ya tantangan yang harus kita hadapi. Ya, ada masalah, ada tantangan silih berganti. Jadi banyak sebenarnya yang membuat kita takut, ya, takut menjalankan kehidupan ini karena ada peristiwa-peristiwa yang secara manusia kita tidak inginkan, tetapi itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Apa yang kamu takutkan? Murid-murid bersama Yesus baru saja mengalami mujizat dari Tuhan. Ya, 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang lebih menikmatinya, makan. Ya, mereka melihat, mengalami kuasa Yesus. Tetapi kemudian Tuhan izinkan mereka mengalami tantangan yang dahsyat, ya, yaitu nyaris mereka tenggelam oleh karena peristiwa angin sakal dan mereka ketakutan. Nah, di dalam ketakutan mereka, Yesus menghampiri mereka. Kita bersama-sama membaca Matius 14 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, jangan gelisah, jangan bimbang, ya, jangan cemas, jangan khawatir. Ya, aku ini. Yesus berkata kepada murid-murid yang sedang mengalami masalah dalam perjalanan itu. Dan di dalam ketakutan mereka, Yesus datang dan berkata, "Tenang. Tenanglah." Saudara, kita bisa mengerti keadaan orang kalau dia sudah kehilangan rasa damai, rasa ketenangan. Dia akan gelisah, dia akan takut, ya bahkan tidur pun tidak bisa dengan nyenyak, gelisah, tidak ada sukacita, tidak ada senyum, tidak ada kebahagiaan karena dilanda ketakutan. Ketenangannya hilang. Jadi kita harus waspada jangan sampai rasa tenang di dalam hidup kita hilang. Apakah bisa hilang rasa tenang kita? Bisa. Bisa. Ya, ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan-pergumulan yang menurut saudara ini berat sekali pergumulan ini. Nah, pada saat seperti itu, kita bisa mulai tidak bisa tenang, gelisah, takut. Ketakutan apa yang sedang melanda dunia saat ini. Kita tahu bagaimana peristiwa ya setelah demonstrasi di Indonesia, kemudian Nepal, bangsa lain, ya di area atau Bulgaria itu air banjir semua dihanyutkan. Kemudian beberapa hari yang lalu di negeri kita ya ada angin tornado ya, dan banyak rumah-rumah yang digulung, ya ada banjir. Dan tadi pagi waktu saya ya pagi bangun setelah berdoa, lihat WA ada satu sahabat teman hamba Tuhan berkata, "Pak, akan ada diprediksi BMKG berkata akan ada banjir rob di pesisir pantai di Pulau Bali tanggal 5 sampai tanggal 7 diperhitungkan." Makanya kita lihat cuaca beda ya, panas dan lain sebagainya. Dan Ibu Pendeta berkata, "Wah, ini cuacanya begini, jangan-jangan ini mulai terjadi nanti." Ya, bisa ada mulai orang ketakutan.
ini bagaimana nanti kalau terjadi, bagaimana kalau situasinya begini, bagaimana kalau gempa, bagaimana kalau banyak sekali. Nah, ketakutan apa yang melanda hidup kita, hidup saudara? Kecemasan itu apa? Pasti ada penyebabnya. Ya, bagi orang tua ketika memikirkan anak-anak, masa depan mereka, studi mereka, ya keuangan untuk mereka, ya kesehatan mereka. Ya, kita lihat ketika ya orang yang kita kasihi mengalami sakit, kita mulai cemas, kita mulai ketakutan. Seorang hamba Tuhan, kami yang di kampus bicara-bicara, jemaat mereka ada yang kena demam berdarah dan sudah pecah-pecah gusinya berdarah dan mulai cemas, sudah masuk ICU, ya, dan bertanya ini apa sebenarnya obat, tolong kita berjuang, apa yang bisa. Jadi mulai cemas dan kita pasti bagaimana kecemasan orang tuanya. Nah, ketakutan apa yang melanda hidup kita? Mungkin hari ini kita berkata, oh saya biasa-biasa saja Pak Pendeta, ya saya aman-aman, puji Tuhan, tapi tidak selalu aman. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tidak selalu aman saudara. Ya, sewaktu-waktu, ya sama seperti gelombang, ya angin sakal itu yang tadinya tidak diprediksi oleh murid-murid, tetapi malam itu angin sakal melanda mereka. Supaya kita tidak kehilangan ya kebahagiaan atau sukacita, supaya kita jangan terjebak kepada ketakutan. Ya, jangan terjebak kepada ketakutan, tapi kita tetap bisa tenang. Melalui pengalaman murid-murid ketika menghadapi angin sakal, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pertama adalah ya Tuhan Yesus mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan segalanya saudara. Tuhan tahu. Apa artinya kalau Tuhan tahu? Tuhan mengerti situasi kita. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan melihat kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita sedetik pun. Pujian tadi berkata bahwa pertolongan Tuhan tepat waktunya. Dia tidak berlambat-lambat. Ya, dia tidak pernah ya membiarkan kita begitu saja. Tuhan mengetahui apa yang terjadi di dalam hidup kita. Apa yang terjadi pada malam itu? Yesus tahu. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama. Ayat 24. 1, 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kalau anginnya hanya bergelombang saja, berayun saja, tidak akan mungkin membuat murid-murid ketakutan. Tetapi angin sakal itu mengombang-ambingkan mereka, ditunjukkan di sana bahwa angin itu, gelombang itu akan bisa membalikan, menggulingkan perahu itu. Dengan kata lain, peristiwa itu akan bisa mencelakakan mereka. Itu sebabnya mereka berteriak. Bahkan ketika Yesus datang, mereka berkata itu hantu. Mengapa sampai berkata itu hantu? Situasi yang mereka alami sedemikian rupa, ketakutan mereka luar biasa. Dan kalau kita terjebak dalam situasi ketakutan seperti itu, akal sehat kita bisa hilang. Ya, kita bisa ya tidak konsentrasi dengan situasi yang ada. Kita bisa bingung. Ya, ada seorang ibu ketika gempa, saking takutnya dia ke kamar. Maksudnya menggendong anaknya, ternyata bantal yang dicari, bantal yang digendong. Dia lari, setelah oh kok bantal, anaknya ketinggal, babynya ketinggalan. Padahal tujuannya mau mengambil baby yang sedang tidur, tetapi yang diambil bantal. Kenapa? Kalut, bingung, kacau, karena ketakutan. Jadi waspada kalau kita sampai takut. Ketakutan oleh karena persoalan yang kita hadapi itu sangat mengerikan sekali. Nah, di tengah-tengah ketakutan itu, Yesus mengerti keadaan mereka. Yesus tahu. Bukankah Yesus yang memerintahkan mereka supaya mereka berangkat lebih dulu? Tadi murid-murid bersama Yesus ada mengalami mujizat itu. Murid-murid melihat Yesus membuat mujizat.
Tetapi kemudian Yesus seorang diri berdoa dan berkata, kalian berangkat lebih dahulu. Apakah Yesus tidak tahu bahwa akan ada angin sakal? Oh tahu. Kemudian kita bertanya, kalau tahu kenapa dibiarkan murid-murid pergi? Kenapa ketika angin sakal itu terjadi, Yesus tidak ada di perahu itu? Kenapa tidak bersama-sama berangkat? Padahal dia tahu bahwa angin sakal itu ada dan akan menerpa perahu itu. Ada maksud Tuhan. Ingat, kalau kita nanti belajar, satu hal yang Tuhan ingatkan mereka. Hai kamu yang kurang percaya, hai kamu yang tak beriman. Jadi rupanya ini untuk melatih iman mereka. Ya, melatih iman mereka supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Jangan hanya ketika mengalami mujizat itu berkata, oh haleluya, puji Tuhan, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Ketika diberkati, ketika mengalami mujizat. Tetapi ketika persoalan datang, ketika pergumulan datang, ketika sakit penyakit datang, ketika keuangan kita mulai menipis dan minus, katakan begitu. Ketika kekuatan kita lemah tak berdaya, ketika kesulitan itu bertubi-tubi, adakah kita berkata, puji Tuhan, Tuhanku dahsyat, lebih dahsyat dari persoalan yang aku hadapi. Ada amin? Enggak ada aminnya. Ada amin? Ini kelihatan wajah-wajah bergumul ini. Coba lihat kiri kanan, kok nggak ada senyum, saya lihat ini. Tegang banget nih. Halo, apa yang engkau takutkan? Tenanglah, aku ini. Apa yang engkau takutkan? Coba lihat kiri kanan dan tanya, takut apa sih? Halo, takut? Takut nih, takut? Oh, takut, wajar. Tapi jangan itu menguasai hidup kita. Yesus tahu ketakutan kita. Yesus tahu persoalan kita. Yesus tahu keadaan murid-murid di tengah danau itu. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Oh, baikkah angin sakal itu buat murid-murid? Pada saat terjadi angin sakal, mereka akan berkata, ini tidak baik. Pada saat saudara mengalami angin sakal, saudara sakit, saudara menderita, saudara bangkrut, saudara dianiaya orang lain, saudara mengalami penderitaan. Pada saat itu terjadi, kita berkata, ini tidak baik. Jelas secara manusia, di mana letaknya firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nanti setelah kita menghadapinya, setelah iman kita benar-benar teruji, tidak mundur, tidak mengeluh, tidak patah semangat, tidak ngambek, tidak mundur, baru kita lihat mujizat itu. Oh, ternyata ini melatih imanku supaya aku tetap percaya kepada Dia. Tuhan tahu beban pergumulan kita. Tuhan tahu kesulitan saudara. Ketika Yesus tahu, apakah Dia diam saja? Hanya melihat saja? Tidak, saudaraku. Apa yang saudara alami yang membuat saudara takut? Saudara sedang kelaparan? Yesus tahu. Saudara sakit? Sakit menahun? Sakit tidak kunjung sembuh? Yesus tahu. Saudara berhasil, sukses, bahagia? Oh, Yesus tahu. Apapun ya, saudara tidak punya uang? Yesus tahu. Dompet saudara banyak? Uangnya Tuhan tahu. Tidak ada juga Tuhan tahu. Ada amin? Amin? Ya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Yesus dalam hidup kita. Kalau Yesus tahu, apa artinya bagi kita? Oh ya, Yesus tahu. Tapi kan masalah saya kan saya masih di perahu ini. Dan perahu ini masih diombang-ambingkan oleh angin sakal. Yesus tahu, iya Yesus tahu. Terus gimana dong? Aku terbatas, aku tidak bisa menyelamatkan diriku dari angin sakal ini. Kebenaran yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Amin. Waktunya Tuhan kita nantikan. Sabar. Memang ketika kita menantikan
kita bisa berkata, Tuhan mengapa seperti ini? Tuhan kenapa tidak langsung ada mujizat? Apalagi kita lihat orang lain sudah mengalami mujizat. Kita berkata, kok dia mengalami mujizat? Kok saya enggak Tuhan? Bagaimana ini? Hidup ini kok begini-begini aja? Kok susah banget Tuhan? Kalau Tuhan belum tolong, itu berarti saudara masih kuat menghadapinya. Sebab pertolongan Tuhan tidak langsung mengangkat persoalan itu. Tetapi cara Tuhan ada, yaitu memberi kemampuan kepada kita untuk menanggung beban pergumulan itu. Jadi kalau saudara punya persoalan, punya pergumulan yang luar biasa, itu karena saudara orang yang luar biasa. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, muka belakang, Anda punya persoalan, punya pergumulan berat, Anda orang yang luar biasa. Kok bisa begitu? Karena firman Tuhan katakan apa? Allah ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Wow, Pak Pendeta ini sudah 3 hari nggak makan. Kok Pak Pendeta bilang pencobaan biasa atau pergumulan biasa? Ini luar biasa. Enggak, itu karena kamu masih mampu. Tetapi kalau sudah tidak mampu, Tuhan akan tolong. Tepat waktunya, jam 3 pagi itu, Yesus datang. Karena situasi sudah memuncak dan Yesus tahu situasi itu. Ayat 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kita tidak mengerti kapan Tuhan menolong. Ya. Tetapi jam 3 itu Yesus datang. Itu adalah waktu yang tepat untuk menolong murid-murid. Saudara tidak tahu, saya tidak tahu waktu yang tepat di mana Tuhan menolong kita. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu kapan Dia akan menolong. Amin. Tuhan tahu. Jadi jangan kita langsung mengeluh, langsung kehilangan harapan, langsung patah arang, langsung berkata kecewa dalam hidup ini dan menyelesaikan persoalan dengan cara yang tidak baik. Saudara, angka bunuh diri meningkat saudara. Dan ironisnya, pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Ya, kalau di Kupang itu ada jembatan ya, kayaknya tiap minggu katanya. Jembatan apa itu? Orang anak-anak muda sasarannya. Jadi kalau nggak kuat menghadapi tantangan, dia ke jembatan itu dan lompat. Padahal jembatan itu kering ya. Ada sungai di bawah tapi kering, dia lompat, terus mati, selesai. Waktu kita bincang-bincang seperti itu, Bu Pendeta berkata ini jembatan itu perlu didoakan, itu ditahirkan itu. Bukan masalah jembatannya, orangnya. Kalaupun didoakan jembatannya, orangnya nggak punya iman, ketika menghadapi masalah stres dan berkata bunuh diri saja, ya, sama aja. Ya, jangan bunuh diri ya dek, ya dek. Ada status Facebook kata bunuh diri bukan jalan keluar yang terbaik karena angkanya udah naik loh. Jadi selalu dihimbau bunuh diri bukan jalan keluar yang terbaik. Betul ya, setuju ya? Hadapi tantangan. Kalau hari ini kita merasa belum ada pertolongan Tuhan, jangan takut. Waktunya tepat, Tuhan akan datang menolong kita. Jam 3, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus. Datanglah Yesus menghampiri mereka. Datanglah Yesus menghampiri saudara. Di saat saudara mulai hampir tidak mampu lagi menghadapi tantangan itu, ketakutan yang luar biasa. Kita sudah berdoa, kita sudah berseru kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Dia datang. Tetapi yang jelas, Dia mengerti kapan Yesus datang. Dia mengerti kapan Dia menghampiri saudara dan saya. Dia datang dan berkata kepada murid-murid, tenang, aku ini, jangan takut. Ketika saudara mulai mengalami ketakutan, lihat ya dengan mata iman bahwa Yesus tahu persoalan kita dan Yesus datang untuk menolong kita. Pasti, hanya kita tidak tahu kapan. Tetapi ketika saudara masuk dalam hadirat Allah, ketika saudara dalam pergumulan itu, dalam beban yang berat itu, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoalah, sembahlah Dia, agungkan Dia, baca firman Tuhan, niscaya saudara akan mengalami ketenangan. Roh Kudus bekerja, memberi ketenangan. Ya,
Berjalan di atas air, apa artinya? Saya merenungkan bagian ini adalah bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tepat waktunya dan Dia punya cara. Mujizat terjadi, berjalan di atas air. Ini tidak biasa, ini tidak normal. Artinya Tuhan punya cara. Seringkali kita berpikir, Tuhan, bagaimana caramu menolong aku, Tuhan? Bagaimana caramu untuk aku sembuh, Tuhan? Bagaimana caramu supaya aku mengalami kemajuan dalam usahaku, dalam bisnisku, dalam pekerjaanku, dalam rumah tanggaku, supaya aku dapat mengalami kebahagiaan? Bagaimana caranya, Tuhan? Kita bertanya kepada Tuhan bagaimana cara Tuhan. Sebenarnya itu enggak perlu. Ya, cara Tuhan ya caranya. Yang terpenting bagi kita, adakah kita percaya kepada Dia bahwa ketika kita bergumul, ketakutan melanda hidup kita, dan kita datang kepada Dia, tepat waktunya Dia akan menolong kita dengan caranya sendiri. Amin. Amin. Dia punya cara, saudara. Dan apa yang tidak mungkin bagi kita secara manusia ini, mungkin bagi Tuhan. Bisa Yesus lakukan, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, ketakutan membuat kita kehilangan akal sehat. Ketakutan membuat kita nggak mampu melihat kuasa Allah, hadirnya Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus yang datang dan mereka berkata itu hantu? Bukan hantu, tapi Tuhan. Tapi mereka berkata itu hantu. Kenapa mereka berkata seperti itu? Situasi yang mereka alami itu sangat mencekam bagi mereka. Dikatakan lalu berteriak-teriak. Ini ketakutan yang luar biasa. Ada hantu, itu hantu, matilah kita, ada hantu, kira-kira begitu. Coba saudara melihat ada penampakan yang seram, itu hantu, larilah dia, itu hantu. Mau lari kemana? Di perahu, keluar masuk laut ya. Jadi ketakutan, teriak-teriak. Ya, tetapi di tengah-tengah ketakutan mereka, disitulah Yesus datang dan berkata, "Ini aku, tenanglah." Memang Bapak Ibu, ketika ketakutan itu melanda hidup kita, kita sulit sekali melihat ya kuasa Allah, melihat hadirnya Allah untuk menyelesaikan persoalan kita. Maka ada orang ketika mulai ketakutan melanda, dia tidak datang kepada Tuhan, dia datang kepada hantu, kepada kuasa gelap dia pergi, minta pertolongan kuasa-kuasa lain. Jangan. Karena ketakutan itu jangan membuat kita apa saja kita halalkan caranya, jangan. Harus dengan cara Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, harus dengan cara Tuhan. Cara Tuhan, saudara, jangan cara-cara yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tepat waktunya. Tetapi kadang-kadang ketika kita tahu benar Tuhan akan menolong saya tepat waktunya, aku tahu Tuhan punya cara, tapi kadang-kadang kita masih bimbang, benarkah? Yang benar, dari tahun-tahun kemarin saya udah bilang begitu, tapi kok Tuhan belum tolong. Benarkah? Untuk itu kebenaran yang ketiga, ya, kehadiran Yesus ya dapat dibuktikan dengan menunjukkan kuasanya. Jangan pernah kita ragu kepada Yesus. Mengapa ada orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen akhirnya tinggalkan Yesus, tinggalkan imannya dan percaya kepada keyakinan yang lain. Dia mulai ragu tentang Yesus. Dia mulai kecewa dengan Tuhan, dan ternyata banyak orang-orang yang kecewa kepada Yesus hanya karena tidak sabar mereka, hanya karena tidak mampu melihat persoalan yang mereka alami itu adalah sebagai ujian iman. Adakah mereka tetap taat kepada Tuhan? Tetapi karena tidak mampu ya, dan lebih terseret oleh dunia, oleh kesenangan secara daging, kemudian tinggalkan Yesus. Ternyata angkanya cukup banyak, saudara. Ya, secara mengenai keuangan sulit, ada yang orang bantu ini makanya nih kasih, tapi tinggalkan Yesusmu itu ada, dan berpikir dia ya lebih baik dia yang perhatikan saya kok
Kristen yang perhatiin saya, yang bukan orang perhatikan saya, yang terbaik bagi saya. Oh, saya ikutin dia aja. Imannya goncang. Oh, saya nggak sembuh-sembuh kok. Ya, lebih baik saya ikut yang lain. Yang penting saya sembuh. Oh, hidup saya begini-begini. Lebih baik saya ikut yang lain. Saya lebih merasa bahagia, senang. Hati-hati, saudara. Jangan pernah kita ragu kepada Yesus, tetaplah pertahankan iman kita. Sekali kita berkata, mengikut Yesus keputusanku, tetap selalu mengikut Yesus. Nantikan bahwa sungguh Dia berkuasa, dan ketika Yesus datang menghampiri mereka, ada keraguan-raguan dan ingin pembuktian. Kalau saudara tidak ragu-ragu, kita nggak perlu minta bukti. Kalau kita sudah yakin, tetapi seringkali kita terjebak kepada keraguan-raguan. Benarkah Tuhan akan menolong? Benarkah Tuhan ini berkuasa? Benarkah engkau itu Yesus? Kita baca ayatnya. Ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini kan minta bukti dia. Tadi mereka berteriak, hantu, hantu. Yesus bilang, tenang, ini aku. Jangan takut. Tapi Petrus belum yakin dia. Yesus hadir, datang menjumpai mereka untuk membuktikan. Maka dia berkata, Tuhan, apabila engkau itu, kalau memang engkau itu, kalau yang di hadapan kami ini adalah Yesus, hai Yesus, suruh aku berjalan ya kepadamu di atas air. Ini sesuatu yang tidak normal, tidak alamiah. Kalau orang turun ke air pasti tenggelam. Permintaan Petrus ini permintaan yang spektakuler. Itu pun Yesus kabulkan. Ya, apakah Petrus berjalan di atas air? Bisa. Dan Yesus katakan apa? Ayat 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, kalau mulai ragu, ini benarkah Yesus? Ya, kita bisa berkata, Tuhan, aku mau minta bukti. Kalau memang kita mulai ragu. Tapi kalau tidak ragu, nggak perlu minta bukti. Yakin, mantap, Yesus tidak meninggalkan kita, Yesus menyertai kita, Yesus punya kuasa untuk menolong kita. Tapi sekalipun kita mulai ada keraguan, Tuhan berkenan ketika kita minta bukti. Petrus minta bukti. Engkaukah itu? Ini suatu pertanyaan yang ironis loh. Kira-kira saya datang ke tempat saudara, kemudian saudara berkata, Pak Pendetakah ini? Oh, saya bingung. Apa yang berubah? Saya yang berubah atau kalian yang berubah? Ya, jangan ya Dek. Nanti saya mengunjungi rumah kalian terus, benarkah Pak Pendeta? Wah, saya bilang bahaya ini. Benarkah engkau Yesus? Aduh, kok kenapa enggak kenal? Kenapa enggak peka dengan suara Tuhan? Kenapa enggak peka dengan kehadiran Tuhan? Seringkali kita terjadi seperti itu, terjebak situasi ketidakpekaan kepada Tuhan. Kita pikir Tuhan tinggalkan kita, padahal Tuhan bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita, amin. Petrus melangkah di atas. Bisa? Bisa. Terbukti? Terbukti. Hebat, hebat. Luar biasa, luar biasa. Datanglah. Ya, Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Permintaan ini yang spektakuler, berjalan di atas air. Tapi bagi Yesus mudah untuk melakukannya. Bukan kekuatan Petrus, kehebatan Petrus berjalan di atas air, bukan. Tapi kuasa Allah, kuasa Yesus. Jadi kalau saudara minta sesuatu yang spektakuler pun, Yesus bisa kabulkan. Amin. Amin. Ya, kalau itu untuk menguatkan iman percaya kita. Tetapi ternyata ada persoalan baru. Ya, kebenaran yang keempat. Ya. Tuhan mengerti kelemahan kita.
Ya, Ia tidak akan membiarkan kita. Ia mendengar seruan kita kepadanya. Coba kita lihat. Setelah Petrus berjalan di atas air, apa yang terjadi? Ya, baca di ayat 30. 1, 2, 3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Sudah berjalan di atas air, bukankah Petrus berkata, suruh aku datang kepada berjalan di atas air? Dan Yesus berkata, ya datanglah. Dan dia praktekkan imannya, dia melangkah dan berjalan. Ada masalah apa? Tidak ada masalah apa-apa, karena dia fokus kepada Tuhan. Tetapi kemudian kenapa dia mulai tenggelam? Ada masalah baru, ada tantangan baru. Ya ada, dia mulai kehilangan fokus kepada Yesus. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Hari ini saudara fokus kepada Tuhan, menghadapi persoalan, fokus kepada Tuhan. Saudara berkata kuat, tetapi ketika saudara tidak fokus lagi kepada Tuhan, saudara bisa mulai merasakan tenggelam. Kok begini ya Tuhan? Wah, kok bisa begini? Ketika dirasanya tiupan angin. Emangnya tidak ada angin waktu Yesus berjalan, waktu Petrus mau minta dia berjalan? Emangnya perahu sudah tenang? Belum. Masih diombang-ambingkan. Angin sakal belum berhenti. Ada angin pasti. Tetapi kenapa setelah dia berjalan baru dirasakan angin itu? Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita seperti itu. Situasi tertentu menggoda kita. Kemudian kita fokus kepada Tuhan. Ayat 31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Inilah persoalan yang kita hadapi, sehingga seringkali ketakutan melanda hidup kita karena kita bimbang kepada Tuhan, bimbang, iman kita tergoncangkan oleh persoalan. Dan ini banyak sekali terjadi, persoalan, pergumulan, tantangan berat, angin sakal bentuknya apa yang terjadi dalam hidup kita membuat kita mulai goncang. Tetapi Yesus mengerti, tahu seberapa besar iman kita. Yesus tahu kadar iman kita. Yesus tahu kadar iman Petrus. Dan itu sebabnya ketika Petrus mulai tenggelam, hanya satu teriakan saja, Tuhan tolong. Gak ada doa-doa syafaat lagi, panjang-panjang lagi. Dan Tuhan ulurkan tangannya dan menolong dia. Firman Tuhan berkata begini, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, tangan Tuhan akan menopang. Ada kalanya secara iman kita mulai lemah, hampir terjun bebas. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus akan menolong kita. Dan Yesus menolong Petrus. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Setelah Yesus naik, angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dari peristiwa pengalaman murid-murid, semakin diteguhkan iman mereka bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi peristiwa angin sakal, apapun bentuk angin sakal yang saudara hadapi, yang membuat saudara mulai takut, yang membuat kita mulai takut, yang membuat saya mulai takut, sesungguhnya ketika Yesus izinkan itu terjadi, supaya pada akhirnya iman kita kokoh, iman kita teguh, dan kita terus berseru kepada Tuhan, dan kita mengalami pertolongannya, kita mengalami mujizatnya, dan kita akhirnya berkata, sungguh Yesus Tuhanku. Amin. Itu maksudnya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Akhirnya kita berkata, Engkau Yesus Tuhan, Engkau Allahku yang berkuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid mengalami ketakutan dan kita pun bisa dilanda ketakutan oleh berbagai persoalan pergumulan hidup. Tetapi kita tidak perlu takut tentang apapun. Tetaplah tenang. Dan Yesus berkata, tenanglah aku ini. Kebenaran yang pertama kita ingat, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu pergumulan saudara, tidak ada yang tidak tahu.
Dia datang kepada saudara dan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Pertolongan Tuhan Yesus tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat dan tidak terlambat. Mungkin kita merasa sudah begitu lama Tuhan tidak tolong, tetapi dari sisi Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia akan datang dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kebenaran yang ketiga, kehadiran Tuhan Yesus dapat dibuktikan dengan menunjukkan kuasanya. Oleh sebab itu jangan pernah kita ragu kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, aku ini, tenanglah, jangan takut. Jangan ragukan dia. Betul, dia hadir dalam segenap hidup kita. Ketika saudara berdoa, meminta kuasanya, pertolongannya, dia akan nyatakan bagi saudara. Dan yang keempat, Tuhan Yesus mengerti kelemahan kita. Ia tidak akan membiarkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Haleluya. Apapun persoalan pergumulanmu, angin sakal yang engkau hadapi itu, yang sempat membuat kita takut. Tetapi ketika Yesus datang dan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Mari kita berdoa.